Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Pak Henry di sini. Dan hari ini kita mau belajar tentang Microsoft Excel. Ya, apa sih kegunaan Microsoft Excel dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Microsoft Excel bisa digunakan sebagai software untuk mengelola keuangan. Ya, jadi kita bisa melakukan perhitungan laporan keuangan, kita bisa membuat laporan laba rugi, kita juga bisa membuat laporan pemasukan, laporan pengeluaran dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel biasa digunakan oleh akuntan, ya, orang yang menghitung ya jurnal ya dari sebuah perusahaan. Kemudian Microsoft Excel juga bisa digunakan untuk menghitung data manajemen ya. Contohnya seperti data gaji, data pemasukan, kemudian juga stok barang ya. Itu menggunakan Microsoft Excel. Nah, selain itu Microsoft Excel bisa digunakan untuk membuat grafik ya atau chart ya, grafik penjualan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu bisa dibuat dengan Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan belajar ya apa saja fitur-fitur di dalam Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini ada satu fitur yang sangat powerful ya, namanya adalah collaboration. Ya, di mana dia bisa mengerjakan satu buah file itu secara bersama-sama dengan menggunakan fitur collaboration. Jadi kita bisa mengedit, menambah data-data secara bersama-sama ya, sama seperti Google Doc atau Google Dokumen. Nah, bagaimana untuk mempelajarinya? Mari kita saksikan. Oke, Microsoft Excel merupakan software pengolah data tabel ya. Nah, versi yang kita gunakan kali ini adalah versi 2013. Nah, seperti yang kita ketahui ya, sekarang sudah ada Microsoft Excel versi 2019. Ya, di mana ini adalah versi yang terbaru dan juga ada namanya Office 360 ya. Ini layanan dari Office ya yang selalu update ya. Nah, Microsoft Excel digunakan untuk mengolah data secara otomatis seperti perhitungan dasar, kemudian penggunaan fungsi, menggunakan grafik dan manajemen data. Nah, ada beberapa istilah yang perlu diketahui dalam Excel. Yang pertama adalah pointer. Pointer itu apa? Pointer itu adalah petunjuk sel tempat meletakkan data. Kemudian ada namanya cell, kemudian ada namanya sheet atau lembar kerja, kemudian ada namanya workbook atau buku kerja. Nah, jadi namanya Excel. Excel ini sebenarnya adalah satu buku ya, satu file itu ibaratnya satu buku ya. Nah, satu buku itu bisa terdiri dari beberapa halaman atau lembar kerja ya. Nah, ini namanya halamannya adalah worksheet ya. Nah, untuk memulai, silakan teman-teman membuka Microsoft Excel di komputer teman-teman masing-masing ya. Nah, seperti ini, saya buka dulu ya Microsoft Excel saya. Oke, saya buka Microsoft Excel. Nah, kemudian kita pilih yang blank aja ya. Nah, tampilan awalnya adalah seperti berikut ya. Di mana yang namanya file Excel ya. Ini adalah satu buku ya, book ya. Book 1. Artinya ini adalah satu buku ya. Nah, halamannya di mana? Halamannya adalah set ya. Ini namanya set 1 ya. Di bagian bawah ya. Ada set 1, kita bisa tambah set 2, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5 ya dan seterusnya. Oke, jadi yang namanya nama file itu selalu di atas ya. Nama filenya, nama file Excel-nya ya. Kemudian di sebelah kiri atas, ini ada namanya Quick Access Toolbar ya. Ini ada tombol save, ada tombol undo, ada tombol redo ya. Dan kita juga bisa menambahkan ya. Kita bisa menambahkan tombol-tombol yang kita perlukan ya. Contohnya di sini saya ingin menambahkan tombol print. Nih ya, saya tinggal conteng aja print.
saya ingin menambahkan tombol spelling atau ingin menambahkan more comment ya. Kita bisa klik di paling bawah sini ya, more comment. Nah, contoh kita ingin menambahkan apa nih? Misalnya kita ingin menambahkan tombol conditional formatting. Kita klik panah, kemudian kita klik save. Nah, nanti dia akan berada di sini ya. Nah, ini namanya conditional formatting. Itu namanya quick access toolbar. Kemudian berikutnya di bawahnya ada namanya ribbon ya, ribbon atau yang namanya adalah toolbar ya. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya name box ya, yang di sebelah kiri namanya name box, yang di sebelah kanan namanya formula bar ya. Nah, kegunaannya apa? Nah, namanya Excel itu terdiri dari baris dan kolom ya. Nah, di sini ada baris dan ada kolom ya. Nah, baris yang mana? Baris itu yang ini ya. Ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Ini namanya baris ya. Kolom yang mana? Kolom itu adalah ini. Ini kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, itu namanya kolom ya. Nah, kemudian sel itu yang mana? Sel itu saya klik satu sel ini ada di D2. Nah, ini ya, ada petunjuknya D2. Ini artinya kita sedang berada di sel D dan baris kedua ya, D2. Nah, kalau kita ingin menuju ke sel tertentu, misalnya E10 ya, kita ketik aja E10 di sini. Kita enter. Nah, maka dia akan menuju ke sel E10. Nah, sedangkan yang formula ini nanti kegunaannya untuk membuat rumus ya. Untuk membuat rumus-rumus ya. Nah, kalau misalnya kurang lebar, kita bisa melebarkan, kita klik di sini expand ya. Untuk melebarkan kotak formulanya ya. Oke. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya di bawah itu ada namanya, nah ini ya, spreadsheet ya. Spreadsheet digunakan untuk memilih spreadsheet yang akan digunakan untuk bekerja ya. Nah, spreadsheet ini yang ada di bagian bawah ini ya. Ini namanya spreadsheet. Nah, spreadsheet ini ya bisa ditambah dan bisa dihapus. Nah, untuk menambah tinggal klik tombol plus ya. Kemudian untuk menghapus tinggal klik kanan, tinggal kita pilih delete ya untuk menghapus. Oke. Kemudian berikutnya ada kita bisa mengubah nama halamannya ya. Misalnya kita ganti halaman penjualan. Nah, set 2 kita ganti halaman pembelian. Pembelian. Oke. Ini set 3 jurnal. Set 4 laporan laba rugi. Oke, seperti itu ya. Nah, apabila banyak halaman ya, kita ingin menuju ke halaman atau set tertentu, bagaimana caranya? Ya. Kita tinggal klik di sebelah sini, klik kanan ya. Tinggal kita klik kanan. Nah, tinggal kita pilih mau halaman yang mana? Halaman jurnal, halaman laba rugi, atau halaman yang mana? Nah, ini ya. Kita pilih oke. Maka dia menuju ke halaman yang kita maksudkan. Nah, ini apabila halaman kita sudah banyak ya. Nah, kemudian berikutnya ada namanya lagi status bar ya. Status bar itu apa? Status bar itu yang ada di sebelah sini ya. Nah, ini status bar ya. Nah, ini ya, status bar. Ini ready ya, ini status bar. Kemudian di sebelah status bar ini ada namanya untuk zoom ini ya. Nah, untuk zoom, untuk memperbesar tampilan, kita tinggal klik tombol plus. Ini untuk membesarkan. Ya, kemudian tombol minus untuk mengecilkan ya. Nah, itu untuk memperbesar dan untuk mengecilkan tampilan pada Microsoft Excel.
Kemudian yang ini, yang ada 3 tombol kecil ini namanya tombol view mode ya, untuk mengatur mode tampilan. Jadi ada 3 ya modenya ya. Ini mode yang biasa ya. Ini ada yang namanya mode page layout ya. Kalau kita klik, maka dia akan menampilkan secara keseluruhan ya. Dan satu lagi modenya page break. Nah, ini ya, page break. Ada 3 ya. Berarti ada 3 tampilan yang bisa kita pilih ya. Biasanya normal dulu dah ya. Normal dulu yang kita lihat dulu ya. Kemudian untuk membuat file baru di Excel ya, tinggal file new ya. Ataupun untuk membuka file open ya. Saya ingin membuka dulu file Excel saya. Oke, ini adalah file Excel saya. Tadi kita sudah membahas apa itu row ya. Row itu baris, kolom ya, itu kolom, dan cell ya. Kemudian kita juga sudah membahas namanya scroll bar. Scroll bar itu apa? Ini adalah yang bisa ditarik ke kanan ya. Kemudian juga bisa ditarik ke bawah. Ini namanya scroll bar. Kemudian tabs. Tabs ini gunanya untuk apa? Tabs ini untuk input data. Jadi contoh, kita ingin menginput data Januari ya. Januari. Kita tekan tombol tab untuk pindah ke kolom sebelahnya. Ya, Februari. Itu ya. Itu untuk pindah antar kolom. Itu menggunakan tab. Ya. Kemudian untuk pindah ke bawah kita bisa menggunakan enter ya, enter ke bawah. Itu untuk panah bawah di keyboard juga bisa ya, panah atas di keyboard atau panah kanan, panah kiri. Kemudian ribbon. Ribbon ini yang sebelah atas ini ya, ini namanya ribbon. Kemudian quick access toolbar, kita juga sudah membahas quick access toolbar, name box, formula bar, zoom, set atau halaman, dan nama file ya. Berikutnya kita ingin membahas yang namanya untuk menyimpan data ya. Untuk menyimpan data kita bisa klik file save. Maka Microsoft Excel akan menampilkan di mana lokasi Anda ingin menyimpan data ya. Di sini kita bisa memilih tipe filenya apa. Apakah XLSX ya atau XLS. Bedanya apa? Bedanya untuk Excel yang versi lama ini menggunakan tipe data XLS. Sedangkan Excel yang tipe baru ini menggunakan format data XLSX gitu ya. Kita juga bisa menyimpan dalam format PDF ya. Kalau sudah, kita klik tombol save. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari pembelajaran Excel kita. Terima kasih.